Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode 119. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Di episode yang lalu kita sudah membahas terkait dengan urutan penciptaannya. Ada yang mempertanyakan, lebih dulu mana sih penciptaan langit ataukah penciptaan bumi? Karena kadang-kadang di dalam Al-Quran itu diceritakan dengan urutan yang berbeda. Kadang disebut langit lebih dahulu, tetapi di ayat yang lain disebut bumi terlebih dahulu, baru kemudian langit. Nah, kita sudah membahasnya, bergantung pada konteksnya. Beberapa kesimpulan yang sudah kita kaji di episode yang lalu. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari langit yang dimaksudkan oleh sebuah ayat itu. Karena dalam Al-Quran bertaburan itu ayat-ayat terkait dengan langit itu. Ada yang disebut langit itu adalah tempat di mana burung-burung terbang. Itu disebut sebagai langit. Ketinggiannya ya kira-kira beberapa puluh meter misalnya di atas kita. Tapi di ayat yang berbeda Allah menggambarkan hujan diturunkan dari langit. Dalam konteks ini berarti dari awan. Itu juga dari langit. Padahal ketinggian awan beberapa kilometer. Di atasnya burung-burung pasti. Di ayat yang lain lagi digambarkan bulan itu juga berada di langit dalam ketinggian ratusan ribu kilometer, 380-an ribu kilometer. Di ayat yang berbeda lagi digambarkan matahari juga berada di langit. Jaraknya dengan bumi sekitar 150 juta kilometer. Atau bintang-bintang galaksi juga disebut berada di langit pada ketinggian yang lebih jauh lagi sampai miliaran triliunan kilometer. Nah, semua itu disebut sebagai langit. Pokoknya yang di atas kita, ruangan itu adalah langit. Jadi kita harus paham terlebih dahulu konteksnya itu. Langit luar angkasa itu adalah semua pokoknya yang ada di atas kita, itu sebutan universal langit, tetapi di beberapa ayat digambarkan langit yang dimaksud itu adalah langit yang tertentu. Ketika Al-Quran menyebutnya sebagai urutan yang kedua setelah menyebut bumi. Allah menciptakan bumi, kemudian menciptakan langit. Nah, maka ketika langit itu disebut setelah bumi, yang dimaksudkan itu bukan ruang angkasa, melainkan adalah langit yang paling dekat dengan kita, yang kemudian kita kenal sebagai atmosfer. Nah, disinilah Allah menciptakan bumi terlebih dahulu, barulah membentuk atmosfer. Detailnya silahkan dilihat di episode yang lalu. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kita sudah membahas urutan penciptaan langit itu bergantung pada satu konteksnya, definisi dari langit yang dimaksud. Yang kedua adalah urutan penyebutannya. Ketika disebut langit terlebih dahulu baru bumi, maka itu menuju kepada langit universal, seluruh ruangan angkasa. Tetapi ketika disebut bumi terlebih dahulu, maka itu menuju kepada penyebutan langit dekat alias atmosfer bumi. Misalnya yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujau wa ja'ala fiha sirajau wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Ayat ini menggambarkan langit sebagai ruang angkasa di mana bulan berada, matahari berada, dan gugusan-gugusan bintang termasuk galaksi
itu adalah ruang angkasa, langit yang ruang angkasa. Kemudian di ayat yang berbeda yang kemudian memunculkan pertanyaan di dalam forum kita terkait dengan penyebutan langit dan bumi yang kemudian digambarkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Bahwa langit dan bumi itu dulunya satu padu, kemudian dipisahkan oleh Allah. Berikut ayatnya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Dan apakah orang-orang yang ingkar tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ada yang mempertanyakan bahwa ayat ini katanya menggambarkan bahwa langit dan bumi itu dulu diciptakan bersamaan. Tentu saja tidak begitu cara memahaminya, dikarenakan satu, ayat ini menyebut langit terlebih dahulu, barulah kemudian bumi. Itu menunjukkan bahwa langit yang dimaksud itu adalah langit ruang angkasa. Dan kemudian digambarkan bahwa bumi itu dulunya berpadu dengan langit yang ruang angkasa. Itu sebenarnya lebih menunjukkan kepada bahwa bumi kita itu adalah bagian tak terpisahkan dari yang namanya langit. Karena memang bumi kita disebut sebagai benda langit. Nah, pemahaman yang begini ini dikarenakan kita mengkaitkan dengan ayat-ayat yang lain bahwa benda langit itu bukan hanya bumi. Di ayat yang sebelumnya tadi kita sudah membaca di langit itu ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang, ada gugusan bintang atau galaksi-galaksi. Semua itu adalah benda langit yang tidak terpisahkan dari keberadaan langit sebagai ruang angkasa. Jadi penjelasan bahwa dulu bumi ini satu padu dengan langit itu menggambarkan bahwa bumi kita ini sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan langit, bukan menggambarkan penciptaan secara bersamaan. Maka di ayat berikutnya Allah menjelaskan terkait dengan bumi itu yang diciptakan sebagai bagian dari langit luar angkasa. Kemudian diciptakanlah bumi dan kemudian barulah dibentuk langit yang bermakna atmosfer. Berikut ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 31 dan 32. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak berguncang bersama dengan mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami menjadikan langit, atmosfer, sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda yang terdapat padanya. Jadi kalau kita lihat rentetan dari ayat di surat Al-Anbiya mulai dari 30 sampai 32 ini menggambarkan urutannya. Bumi itu diciptakan sebagai benda langit yang tadinya berupa asap seperti benda-benda langit lainnya, nebula, dan kemudian terpecah menggumpal menjadi planet. Setelah itu terjadilah proses pendinginan dan kemudian dijadikanlah gunung-gunung kata Al-Quran. Nah, nanti terkait dengan munculnya gunung-gunung dan kemudian proses berikutnya ternyata itu memunculkan langit yang disebut sebagai atmosfer secara saintifik. Jadi penyebutannya sama atau samawat jamaknya, tetapi ketika urutan penyebutannya berbeda, maka itu menunjuk kepada spesifikasi yang berbeda. Penyebutan langit lebih awal daripada bumi menunjuk keseluruhan ruang angkasa. Tetapi kemudian ketika diceritakan bumi terlebih dahulu, barulah diciptakan langit, maka itu menunjuk kepada langit yang dekat yang menyelimuti bumi itu dan kemudian berfungsi sebagai atap.
Itulah yang dimaksudkan adalah atmosfer. Hal itu sudah kita bahas secara mendetail di episode yang lalu. Silahkan disimak kembali episode yang lalu untuk melihat penjelasan secara terperincinya. Di episode kali ini kita progres lagi untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kita yang ada di dalam forum. Di antaranya muncul pertanyaan, ada ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan langit diciptakan berlapis 7 dan demikian pula bumi. Lantas memunculkan pertanyaan, loh apakah bumi kita itu juga berlapis 7? Ataukah bahkan buminya itu ada 7 seperti jumlah langitnya? Mari kita lakukan klarifikasinya. Dimulai dari membaca ayatnya, yaitu di dalam surat At-Tolaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'as samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilmah. Allah lah yang menciptakan 7 lapisan langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Allahul ladzi khalaqas sab'as samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi demikian pula adanya. Kalimat ini sangat menarik karena bisa memberikan sejumlah interpretasi. Yang pertama, dikarenakan langit itu disebut sebagai yang pertama dibandingkan penyebutan bumi, maka makna langit ini bersifat universal, bukan hanya atmosfer, tetapi atmosfer termasuk di dalam ruang angkasa. Beberapa meter di atas kita sampai tak berhingga, itulah yang disebut oleh ayat ini. Kecuali nanti kita melihat kekhususannya. Ya, tetapi poin yang pertama bahwa ayat ini menyebut langit sebagai ruang angkasa. Dimanapun itu atau sampai dimanapun itu, pokoknya di atas kita disebut sebagai langit. Yang kedua, ayat ini menggambarkan bahwa langit itu berlapis 7 dan kemudian dikaitkan dengan keberadaan bumi. Dan demikianlah bumi. Apanya yang demikian? Sama dengan langit, memiliki lapisan-lapisan. Apakah yang dimaksudkan itu 7 lapis? Ternyata tidak dijelaskan oleh ayat ini. Yang dijelaskan adalah secara eksplisit langitnya itu berlapis 7. Tetapi bumi tidak disebut secara eksplisit memiliki 7 lapisan. Melainkan wa minal ardi mithlahun. Dan bumi demikian pula adanya, yaitu memiliki lapisan-lapisan. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga sangat menarik, berbeda dengan penyebutan langit yang jamak, sab'as samawat, 7 lapis langit. Bukan sama, tetapi samawat. Ketika tunggal maka menggunakan istilah sama. Dan ketika lapisan itu berbeda-beda sebanyak 7 lapis, maka menggunakan istilah samawat. Menariknya ketika bercerita tentang bumi, Allah tidak menggunakan bentuk jamak. Al-ardi itu tidak ada bentuk jamaknya di dalam Al-Quran, selalu bentuk tunggal. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ingin menginformasikan kepada kita bahwa bumi di seluruh penjuru alam semesta ini sesungguhnya cuma satu saja. Berbeda dengan langit, ketika disebut dalam bentuk jamak maka dia berubah bentukannya ya menjadi samawat. Tetapi bumi yang ingin digambarkan seperti itu bumi ternyata tidak disebut sebagai jamak, melainkan tetap pada bumi yang satu yang kita tempati ini. Sehingga kita harus mengambil interpretasinya bukan ada 7 buah bumi, karena buminya tidak jamak, buminya cuma satu.
Nah, di sini ada dua interpretasi. Yang satu terkait dengan langit ruang angkasa yang kita pernah menggambarkan secara dimensional. Bahwa langit itu berbeda-beda secara dimensional di langit pertama, 2, 3, 4, sampai langit yang ke-7. Maka terkait dengan interpretasi yang pertama, bumi ini ternyata bisa dilihat dari langit pertama yang berdimensi 3, atau bisa dilihat dari langit yang kedua berdimensi 4, dan seterusnya sampai yang langit ke-7. Bentuknya akan terlihat berbeda-beda. Tetapi yang dimaksudkan sesungguhnya adalah bumi yang satu ini juga. Tetapi sudut pandangnya yang berbeda menyebabkan dia terlihat dalam bentuk yang berbeda. Ini cukup kompleks penjelasannya, tetapi kita pernah membahas bahwa sebuah bayangan yang berdimensi 2 itu nempel di tembok karena dia makhluk 2 dimensi. Ketika dia dilihat oleh makhluk sesama bayangan dari sebelahnya, maka bayangan yang tidak punya ketebalan itu akan terlihat seperti sebuah garis. Itu kalau dilihat di dunia yang sama, dimensi yang sama, bayangan oleh bayangan. Tetapi ketika bayangan ini kemudian masuk ke dimensi lebih tinggi, dia akan melihat dari angle yang berbeda, dari arah depan begini, sehingga bayangan itu tidak terlihat sebagai garis, melainkan terlihat sebagai luasan. Ya, jadi sebuah benda, sebuah objek yang sama ketika dilihat dari dimensi yang berbeda, yang lebih tinggi, maka bentuknya akan berbeda. Tetapi objeknya sesungguhnya cuma satu saja. Ini adalah interpretasi yang pertama terkait dengan wa minal ardi mithlahun. Dan demikian pula bumi itu seperti langit. Langitnya disebut jamak, tetapi buminya disebut tunggal. Kenapa? Karena menjadi berbeda ketika dilihat dari dimensi yang berbeda. Interpretasi yang kedua, maka bumi yang satu ini digambarkan oleh ayat ini memiliki lapisan-lapisan sebagaimana langit. Tetapi tidak dijelaskan bahwa lapisannya itu 7. Secara definitif seperti langit itu jelas digambarkan ada 7 lapis langit, sab'as samawat, dan bentuk langitnya ya, diksi langit dari sama berubah menjadi samawat. Tetapi terkait dengan bumi ternyata yang dimaksud adalah bumi yang satu ini cuma dia memiliki lapisan-lapisan seperti langit itu. Cuma tidak disebutkan berapa lapisannya. Hanya dikatakan, dan seperti itu jugalah, semacam itu jugalah planet bumi yang satu ini, dia juga memiliki lapisan-lapisannya. Maka kita bisa melakukan cross-check secara saintifik. Apakah informasi dari Al-Quran ini benar adanya, bahwa langit, atmosfer itu memiliki lapisan-lapisan sebanyak 7 lapis itu? Nah, sangat menarik, Al-Quran beberapa kali menjelaskan terkait dengan lapisan-lapisan atmosfer itu yang memiliki fungsi yang berbeda-beda di setiap lapisan itu. Misalnya, kita lanjutkan kajian terkait dengan ayat Fusilat, ya, yang kemarin di episode yang lalu kita sudah bahas di ayat 9 sampai 11. Di mana urutannya adalah penciptaan bumi terlebih dahulu, kemudian diciptakanlah langit yang memiliki lapisan-lapisan itu. Kalau kita lanjutkan di ayat 12-nya menjadi semakin jelas bahwa Allah menjadikan langit itu 7 lapisan dengan fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini ayatnya. Wa qadahunna sab'as samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha. Maka dia menjadikannya 7 langit atmosfer dalam 2 masa. Dia mewahyukan kepada setiap langit itu urusannya. Allah menjadikan 7 lapisan langit, yaitu dalam atmosfer kita. Dan kemudian kata ayat ini, Allah mewahyukan masing-masing memiliki urusannya atau memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sangat menarik, ternyata secara saintifik digambarkan bahwa atmosfer kita memang memiliki lapisan-lapisan berdasar fungsinya.
Terlihat pada gambar ini bahwa lapisan yang paling rendah disebut sebagai litosfer atau ada yang menyebutnya sebagai troposfer. Ketinggiannya kira-kira belasan kilometer dari permukaan bumi. Berbeda-beda antara yang ada di kutub misalnya dengan ketinggian yang lebih pendek sekitar 8-10 km, tetapi kalau di Khatulistiwa itu akan menjadi lebih tinggi, yaitu belasan kilometer. Nah, inilah lapisan atmosfer yang sangat penting buat manusia dikarenakan kehidupan di muka bumi ini bergantung kepada kandungan dari troposfer itu. Disinilah terdapat komposisi oksigen sebanyak 21% dan kemudian nitrogen sebanyak 78%. Ini yang mendukung munculnya ekosistem dan kehidupan di planet bumi ini. Nah, di atas dari troposfer itu adalah stratosfer. Ketinggiannya adalah dari batas terakhir troposfer sampai kira-kira setinggi 50 km. Stratosfer ini praktis sangat rendah kandungan oksigennya dan gas-gas yang dibutuhkan untuk kehidupan. Bahkan digambarkan di sini tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada awan, yaitu sudah berada di atas awan dan kemudian terlihat di gambar itu pesawat itu memilih terbang di kawasan atau di wilayah stratosfer itu karena tidak terkena oleh perubahan cuaca. Yang menarik dari lapisan stratosfer ini adalah keberadaan ozon. Lapisan ozon ini memiliki fungsi yang sangat penting di dalam melindungi kehidupan manusia atau makhluk hidup di muka bumi dikarenakan lapisan ozon ini bisa menapis sinar-sinar yang membahayakan, khususnya adalah ultraviolet. Lapisan yang ketiga adalah yang disebut sebagai mesosfer, yaitu lapisan tengah dari atmosfer bumi. Terlihat dari situ, dia memiliki fungsi yang sangat strategis terkait dengan perlindungan terhadap benda-benda langit seperti batu-batuan dari luar angkasa, karena bebatuan itu akan dibakar di kawasan mesosfer ini. Disebabkan di atasnya mesosfer itu ada ionosfer dan termosfer yang memiliki suhu sangat tinggi. Kalau kita lihat, pada grafik itu ada garis merah yang kemudian di daerah ionosfer dan termosfer tiba-tiba meningkat sangat tajam ke arah kanan, menunjukkan suhunya itu bisa melonjak sampai ribuan derajat, 1.500 sampai 2.000 derajat, di mana itu bisa membakar bebatuan dari luar angkasa, dipanaskan di situ dan begitu memasuki mesosfer dalam suhu yang tiba-tiba mendingin, maka itu akan membuat bebatuan itu menyala terbakar. Sehingga ini bisa melindungi kehidupan di planet bumi ini. Dikarenakan bebatuan itu akan terbakar habis kalau jumlahnya atau ukurannya tidak cukup besar, habis di angkasa dalam perjalanan menuju ke permukaan bumi. Nah, di lapisan ionosfer dan termosfer inilah peradaban manusia menempatkan satelit-satelitnya. Lebih tinggi dari itu ada yang disebut sebagai eksosfer, bagian yang paling luar dari atmosfer bumi. Ketinggiannya mulai dari 400-an kilometer dan lebih tinggi dari itu sampai ada yang mengatakan 1.000 kilometer atau bahkan lebih dari itu. Kalau kita lihat, maka ini ada 6 lapis, troposfer atau litosfer, kemudian stratosfer, mesosfer, ionosfer, termosfer, dan eksosfer. Sesungguhnya ada satu lapisan lagi yang melindungi bumi yang disebut sebagai magnetosfer. Di mana magnetosfer ini melindungi planet bumi dari serbuan medan magnet dari luar angkasa termasuk dari matahari. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan medan elektromagnetik di planet bumi ini. Jadi sahabat sekalian, sangat menarik. Al-Quran menggambarkan ada lapisan-lapisan langit, atmosfer yang terbentuk setelah Allah menciptakan planet bumi itu. Muncullah proses untuk melahirkan lapisan-lapisan langit yang jumlahnya ada 7, digambarkan oleh Al-Quran dan kemudian juga terbukti di dalam pendekatan atau data-data pengamatan saintifik.
Nah, terkait dengan pertanyaan tadi itu, wa minal ardi mislahun, dan demikian pula buminya. Bumi itu ternyata juga memiliki lapisan-lapisan di dalam bumi itu sendiri. Buminya cuma satu, tetapi dia memiliki lapisan-lapisan ke dalam sampai ke perut bumi. Berapa jumlahnya tidak digambarkan secara eksplisit, secara definitif oleh Al-Quran, melainkan begitu jugalah keadaannya bumi memiliki lapisan-lapisannya. Secara umum kita bisa melihat pada gambar ini bahwa bumi memang memiliki lapisan-lapisannya dan juga memiliki fungsi-fungsi. Kalau kita lihat di situ, kedalaman dari bumi ini, dari permukaan sampai ke inti bumi, kira-kira adalah 6.378 km. Jadi itu adalah jari-jari bumi. Nah, lapisan yang paling luar itu kira-kira tebalnya antara 0 sampai 100 km, disebut sebagai kerak bumi, ya, litosfer. Ini adalah bagian yang paling keras dari planet bumi karena di permukaan itu memang terjadi proses pendinginan dan bisa dijadikan untuk tempat kehidupan bagi manusia, bagi binatang, bagi tumbuhan. Itu adalah kerak bumi. Di bawah dari litosfer atau kerak bumi ini ada yang namanya mantel, bagian yang lebih panas dan lebih lembek, yang sebagiannya bisa kita lihat keluar dari gunung-gunung berapi berupa magma itu. Mantel ini terdiri dari beberapa lapisan sampai pada kedalaman 2.900 km. Nah, di bawahnya itu ada yang disebut sebagai inti. Ada inti liquid, ada inti solid. Pada inti liquid itu ada pada kedalaman 2.900 sampai 5.100 km. Isinya kurang lebih adalah logam-logam khususnya besi dan nikel dalam bentuk cairan. Dan di bawah itu yang menjadi inti utamanya itu adalah padatan. Diperkirakan juga isinya, kandungannya adalah besi dan nikel tapi dalam bentuk padatan. Nah, sahabat sekalian, pendekatan secara geologis menunjukkan bahwa masing-masing lapisan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di bagian yang paling atas adalah sebagai tempat kehidupan. Di bagian yang lebih bawah adalah tempat bertumpunya, mengambangnya lempeng-lempeng tektonik yang kemudian dari dalamnya keluarlah zat-zat yang kemudian akan menjadi kebutuhan bagi kehidupan. Dan itu terlihat dari proses pendinginan planet bumi, munculnya kehidupan, mulai dari mikroorganisme sampai tumbuhan, binatang, dan akhirnya manusia, yang semua itu ternyata digodoknya itu dari bawah permukaan di lapisan mantel bumi itu. Lebih ke dalam lagi diketemukanlah inti dari bumi itu yang menjadi pusat dari massa planet bumi ini dan menjadi senter gravitasi. Sehingga bumi ini kalau dilihat secara kerapatannya, maka yang paling rapat, paling padat itu ada di intinya, berisi logam-logam khususnya adalah besi dan nikel. Kemudian semakin ringan dan kerapatannya semakin rendah pada permukaannya. Kalau dilihat pada permukaannya kira-kira kerapatannya cuma sekitar 2,5 sampai 3,5 gram per sentimeter kubik. Tetapi semakin ke dalam itu semakin tinggi. Rata-rata dari kerapatan massa planet bumi ini adalah kira-kira 5,5 gram per sentimeter kubik. Sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah terkait dengan ayat tadi itu. Wa minal ardi mislahun. Dan bumi demikian pula adanya seperti langit atau atmosfer yang memiliki lapisan-lapisan itu. Di mana Allah menjadikan lapisan-lapisan itu memiliki fungsi masing-masing yang sangat bermanfaat buat kelangsungan kehidupan di planet bumi. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan pertanyaan kawan kita. Sesungguhnya bumi kita itu jumlahnya 7 ataukah cuma 1? Dikarenakan ayatnya mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan 7 lapisan langit dan bumi demikian pula adanya.
Maka interpretasi yang sesuai, yang proporsional dengan berbagai ayat yang melatar belakanginya dan kemudian pendekatan saintifiknya menggambarkan bahwa buminya memang cuma satu. Yang digambarkan oleh ayat itu wa minal ardi mislahun itu sesungguhnya adalah menggambarkan planet bumi yang satu tetapi memiliki lapisan-lapisan sebagaimana Allah menciptakan atmosfer yang juga memiliki lapisan-lapisan itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk memahami hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita untuk memahami realitas ciptaan-ciptaan Allah yang semua itu akan mudah-mudahan menghantarkan kita kepada keimanan kepada Allah yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.